Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Selamat datang di Catatan Dokter Yasin. Kali ini saya akan membahas perkembangan terbaru mengenai vaksinasi COVID-19 pada ibu hamil. Jadi, Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan Republik Indonesia sudah mengeluarkan surat edaran tertanggal 2 Agustus 2021. Surat ini ditujukan kepada seluruh dinas kesehatan provinsi, dinas kesehatan kabupaten atau kota, serta seluruh pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan di seluruh Indonesia. Isinya adalah bahwa mulai tanggal 2 Agustus 2021 dapat dimulai pemberian vaksinasi COVID-19 bagi ibu hamil dengan prioritas pada daerah risiko tinggi. Nah, vaksin apa saja yang dapat digunakan? Yaitu vaksin COVID-19 mRNA, yaitu Pfizer dan Moderna, serta inactivated virus dari Sinovac. Tentu saja harus sesuai ketersediaan. Nah, pemberian dosis ke-1 vaksinasi COVID-19 dimulai pada kehamilan trimester kedua. Dan untuk pemberian dosis keduanya dilakukan sesuai dengan interval dari jenis vaksinnya. Itu informasi penting yang pertama. Selanjutnya, bagaimana ketentuannya? Nah, tentu saja ibu hamil yang akan divaksinasi akan di-screening terlebih dahulu. Yang pertama, suhunya. Suhu tubuhnya tidak boleh lebih dari 37,5 derajat Celcius. Apabila suhu ibu hamil yang akan menjalani vaksinasi di atas 37,5 derajat Celcius, maka vaksinasi akan ditunda sampai suhunya normal. Maka itu ibu hamil mungkin perlu penanganan terlebih dahulu. Yang kedua, tekanan darah. Apabila tekanan darah di atas 140/90 mm Hg, maka pengukuran tekanan darah dapat diulang sekitar 5-10 menit kemudian. Apabila tekanan darahnya normal atau turun, maka vaksinasi dapat dilakukan. Tapi apabila setelah diukur ulang namun tetap tinggi, vaksinasinya perlu ditunda dan ibu hamilnya dirujuk untuk pengobatan lebih lanjut. Selanjutnya, usia kehamilan. Apakah trimester pertama, trimester kedua, atau trimester ketiga? Apabila usia kehamilan ibu hamilnya belum mencapai 13 minggu, maka vaksinasinya ditunda sampai ibu hamil tersebut memasuki usia trimester 2 atau usia kehamilan 13 minggu ke atas. Selanjutnya, ini penting. Apabila ibu hamil memiliki tanda dan gejala preeklamsia, misalnya seperti tekanan darah tinggi, yaitu tekanan darah di atas 140/90 mm Hg, atau ada keluhan pandangan kabur, nyeri ulu hati, sakit kepala, serta kaki bengkak. Jika ada keluhan-keluhan tadi, maka vaksinasinya perlu ditunda dan ibu hamil tersebut perlu dirujuk untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Nah, untuk vaksinasi pertama akan di-screening apakah ibu hamil memiliki riwayat alergi yang berat seperti sesak nafas, bengkak, dan urtikaria seluruh badan atau reaksi berat lainnya yang diakibatkan oleh vaksin. Apabila ada riwayat seperti ini, maka vaksinasi ditunda. Untuk vaksinasi kedua, ibu hamil akan di-screening apakah memiliki riwayat alergi berat setelah divaksinasi COVID-19 sebelumnya atau yang pertama. Apabila ibu hamil memiliki riwayat alergi berat pada vaksinasi COVID-19 sebelumnya, maka ini merupakan kontraindikasi untuk mendapatkan vaksinasi dosis kedua. Lalu, bagi ibu-ibu hamil yang memiliki penyakit penyerta, misalnya jantung, diabetes mellitus, asma, penyakit paru, HIV, hipertiroid atau hipotiroid, penyakit ginjal kronik, maupun penyakit hati, maka apabila penyakitnya dalam kondisi terkontrol dan tidak mengalami komplikasi, vaksinasinya dapat dilakukan. Selain itu, apabila ibu hamil memiliki penyakit autoimun seperti lupus, vaksinasinya dapat diberikan sepanjang penyakitnya terkontrol dan tidak ada komplikasi. Lalu, ini perlu diperhatikan. Apabila ibu hamil menjalani pengobatan untuk gangguan pembekuan darah, kelainan darah, defisiensi imun, dan menerima produk darah atau transfusi, maka vaksinasinya ditunda
dan ibu hamil perlu dirujuk untuk mendapatkan pemantauan dan penanganan lebih lanjut untuk kondisinya. Dan bagi ibu hamil yang mendapatkan terapi imunosupresan seperti kortikosteroid dan kemoterapi, vaksinasinya ditunda. Lalu, bagi ibu hamil yang pernah mengalami COVID-19 sebelumnya, maka vaksinasinya ditunda hingga 3 bulan setelah sembuh. Nah, vaksinasi ini tentu saja perlu mendapatkan pemantauan dari tenaga kesehatan. Jadi, diskusi ya dengan dokter kandungan yang merawat atau bidan yang merawat atau dengan layanan kesehatan setempat untuk kondisi kalian. Selanjutnya, ibu hamil bisa mendaftar atau mencari informasi di wilayahnya masing-masing untuk segera mendapatkan vaksinasi COVID-19 ini. Demikian informasinya, semoga bermanfaat, semoga sehat-sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam garis 2.